Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, lagi ke YouTube channel saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel populasi dan tabel sampel yang akan kita gunakan untuk melakukan penelitian pada uji SPSS. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Yunita Helmianti. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Bengkulu. Saya melakukan eh, melakukan penjelasan ini mengenai materi ini karena berkesesuaian dengan mata kuliah saya yaitu Statistik Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Nurmanza MPD. Di sini saya sudah menyiapkan tabel-tabel data atau data-data yang akan saya lakukan untuk menjadikan sebagai tabel penelitian saya nanti terhadap suatu kasus. Di sini saya sudah menyiapkan data-data ini dengan cara acak saja. Saya tidak melakukan pretest atau post-test. Tapi untuk teman-teman itu yang ingin melakukan uji penelitian nanti itu pasti akan menggunakan berdasarkan penelitian yang benar-benar teman-teman lakukan, yaitu bisa menggunakan post-test atau pre-test yang teman-teman lakukan. Tapi di sini ini cuma data acak saja, data yang tidak saya lakukan dengan melakukan post-test dan pre-test. Di sini saya mengambil judul yaitu tingkat membaca pemahaman siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Bengkulu. Ini adalah contoh dari tabel populasi penelitian. Di sini saya ingin melakukan penelitian dari kelas A, B, C, D, E. Tapi tidak semua dari kelas ini akan saya lakukan uji penelitiannya, tetapi saya akan memilih dari kelas-kelas ini untuk menjadi eksperimen semu atau eksperimen murni. Kalau untuk eksperimen semu itu hanya memilih satu kelas saja. Tetapi untuk eksperimen murni itu kita memilih dua kelas. Memilihnya itu bisa teman-teman milih aja langsung, oh mau kelas A, oh mau kelas B, atau oh mau kelas E aja. Bisa untuk yang semu. Kalau untuk yang eksperimen murni itu teman-teman bisa memilih dengan eh, dua kelas yang menjadi satu yang menjadi kelas kontrolnya dan satu lagi menjadi kelas eksperimennya. Untuk kelas kontrol itu juga bisa dipilih sesuai dengan teman-teman mau melakukan penelitian di kelas mana. Tetapi ada juga cara untuk melakukan pemilihan dari data-data ini. Itu bisa menggunakan AHA Slide yang kita pindahkan ke PowerPoint. Jadi, untuk AHA Slide ini itu bisa kita lakukan dengan pemindahan ke PowerPoint ini dengan cara kita menambahkan AHA Slide ini melalui fitur ini. Jadi AHA Slide ini bisa kita dapatkan mencari saja di Google atau di apapun yang bisa teman-teman gunakan. Itu dengan cara mengetik AHA Slide, terus kita uh, sync up terlebih dahulu atau kita mendaftar terlebih dahulu pada AHA Slide-nya. Terus nanti akan banyak cara-cara lagi, apa namanya itu, langkah-langkah yang lain yang akan teman-teman temui pada saat ingin memindahkan AHA Slide ke PowerPoint ini. Dan teman-teman bisa melihat itu pada channel YouTube atau di Google pun juga bisa karena sudah banyak. Nah, di sini saya akan mencoba memilih data yang akan saya lakukan penelitiannya, populasi yang akan saya gunakan untuk melakukan penelitian menggunakan dari AHA Slide. Di sini saya sudah memasukkan yang kelas A, terus kini kita masukkan lagi kelas 12B, kita add-kan. Maaf sedikit agak terjeda. Di sini saya akan lanjutkan. Di sini saya akan menambahkan lagi untuk kelas yang E-nya. Oke, di sini sudah masuk kelas A, B, C, D, dan E. Di sini kita akan coba spin ya untuk memilih kelas eksperimen semuanya. Di sini kita dapat kelas A untuk menjadi di eksperimen semuanya. Kita
akan melihat di sini ada data nilai mengenai kelas A. Tadi kan di sini kelas A-nya menjadi untuk menjadi populasi yang akan kita jadikan sebagai sampel untuk eksperimen semu. Sini kita akan kita akan masukkan. Kita masukkan nilainya ya. Kita copy aja, terus kita pindahin ke tabel sampelnya. Pastekan. Oke, jadi ini adalah nilai-nilainya. Di sini kita tinggal bikin aja nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di situ bisa kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Empat, 25, 26, 27. Kita bisa menggunakan tabel ini ya. Kita bisa masukkan ke sini untuk nilai-nilainya. Misalnya pasti kita sudah melakukan eksperimennya ya. Kelas yang dipilih dan ini data-data nilai yang sudah kita lakukan dari uji tersebut. Terus kita coba ke eksperimen murni. Untuk eksperimen murni, jika teman-teman ingin menggunakan ini lagi, itu bisa saja kita kembali lagi ke AHA slide-nya, itu bisa. Kita bisa menggunakan ini lagi dan kita bisa spin lagi, atau teman-teman bisa kalau misalnya mau menggunakan pemilihan biasa saja gitu. Di sini misalnya kalau misalnya teman-teman mau spin untuk kelas kontrolnya misalnya. Ini kita lihat dapatnya kelas apa. Nah, di sini kelas B. Untuk kelas kontrolnya kita dapat kelas B. Kita lihat lagi di kelas B-nya. Kita lihat data nilai dari kelas B. Sini kelas B-nya. Ini ya data nilainya. Ini kelas B ini menjadi kelas kontrol. Kelas kontrol. Kita copy. Terus kita masukkan lagi ke tabel sampelnya. Ini ya sudah kita siapkan. Terus kita masukkan. Kita pastekan. Kelas kontrolnya. Terus untuk kelas eksperimen boleh kalau misalnya mau menggunakan PowerPoint tadi, atau boleh juga menggunakan apa namanya itu, menggunakan spin ini tadi bisa, atau langsung saja pilih di sini juga boleh. Misalnya saya memilih kelas C aja nih untuk sebagai kelas eksperimennya. Saya copy lagi. Sebentar ya. Ini saya copy lagi. Terus saya pindahkan ke sampel. Saya masukkan ke kelas eksperimennya. Coba nih paste. Untuk ini juga boleh. Ini juga sama, ditulis saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus nanti untuk ini kita bisa langsung melakukan uji ke SPSS-nya. Untuk uji ke SPSS-nya itu ya tergantung ya teman-teman melakukan eksperimen ini untuk melakukan uji apa. Biasanya kalau uji untuk eksperimen murni untuk kelas kontrol dan ada kelas kontrol dan kelas eksperimen itu untuk menguji homogenitas. Tetapi kalau untuk yang eksperimen semuanya cuma satu ini biasanya itu untuk uji T biasanya. Itu juga termasuk uji homogenitas juga, cuman dia hanya berdasarkan dari satu kelas aja biasanya. Atau bisa juga untuk menguji yang lain. Mungkin itu saja penjelasan dari saya
Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa untuk teman-teman untuk di like, subscribe, dan di share kemanapun ya, kita sama-sama belajar. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.